yang menolongatuis perilaku dengan kalau kayu budaya ingkang sampun kersa ngerawuhi pengawasan ing siang menika lan ugi ngaturi perilaku dumateng Bapak Guru di Ibu Waris Kiriman DNS sampun royo-royo merawuhi pengawasan menika. Yang kapulung nyuwun ageng pangapunten bilih ngaturi papan kalenggahan ugi saha sedasa pun namun mantui waktu muslim kapan pun asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Dr. Sudarto dan Ustaz Dr. Susianto dengan doa Kabupaten Semarang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sehat semua nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Langsung masuk, oke? Kayak sehari. Tapi dengan semangat menuntut ilmu, hanya meraih ridho Allah, semoga kita selalu semangat. Kedua kalinya selawat kita selalu semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang penuh cahaya Islam seperti saat ini. Alhamdulillah kami atas nama Pengawasan Kabupaten Semarang mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz dari Unisula yang selalu berkenan untuk mengadakan acara pengajian kepada masyarakat di dusun berbaik ini, di mana di sini memang benar-benar sangat membutuhkan pendampingan dari kita, dan kami sangat bersyukur alhamdulillah pengajian majelis taklim ini berkat dari pengabdian masyarakat dari Unisula bisa berkelanjutan sampai sekarang di Ahad setiap hari Sabtu habis asar di minggu pertama Ustaz. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini semua istiqomah semangat menuntut ilmu yang mengisi. Dan alhamdulillah di sini juga sudah diadakan sholat Jumat Ustaz. Dulu awal mulanya sedikit, alhamdulillah kita semua mensupport di luar, dan sekarang banyak sekali jamaah yang ikut sholat Jumat di sini, dari sopir-sopir angkutan, dari pegawai-pegawai di pabrik. Alhamdulillah hampir sekitar 50-an ya Pak Samir di tiap hari Jumat mengadakan sholat Jumat di sini, dan semua berkat dimulai dari adanya pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Agama Islam Unisula. Kami semua menemukan, dan terima kasih banyak jazakumullah kasir atas babat amas yang Bapak Dokter semua lakukan di sini. Semoga menjadi jadian akhir kagum panjenengan semua, dan semoga Unisula semakin jaya, semakin bermanfaat, semakin membawa keberkahan untuk umat yang semakin luas. Dan doakan semoga kami di sini selaku tim MCKS dalam pendampingan setiap waktunya, semoga kami juga istiqomah, karena golek istiqomah si angel, nak mudahnya naik gampang gitu, tapi istiqomah dalam melaksanakan kegiatan itu yang memang butuh butuh ketelatenan. Dan kami berharap Bapak Ibu semua di sini nanti bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Nanti ada sembako-nya, kita memberi hasil seperti sembako ya Bapak Ibu, tapi untuk hanya menggapai ridho Allah. Dan menuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk kita semua dari lahir sampai nanti kita meninggal. Betul gitu sih Pak Dokter. Jadi untuk suasana kami tidak bisa banyak berkata-kata, dan semoga apa yang disampaikan, apa yang diberikan untuk masyarakat kita ini
menjadi ladang pahala jariah mengalir bagi bapak-bapak dari Unisula, dan semoga Allah menggantikan berlimpah kebaikan hanya dengan selalu sehat, panjang umur, bahagia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah berbahagia sekali kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hari ini bertemu dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan pertemuan kita sebelumnya. Bagaimanapun kita sebagai bagian dari umat Islam ini memiliki tanggung jawab yang berat dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha untuk mensyukuri berbagai kenikmatan yang ada dalam diri kita. Ada sekian banyak kenikmatan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita. Kenikmatan-kenikmatan itu ada yang kita sadari dan lebih banyak yang tidak kita sadari. Kalau saya tidak mengatakan bahwa saat ini kita sedang bernafas, mungkin kita semua lupa bahwa saat ini kita memang sedang mendapatkan anugerah dari Allah berupa nafas. Jika saya tidak mengatakan bahwa jantung kita saat ini berdetak, mungkin kita lupa bahwa detak jantung itulah yang membuat diri kita hari ini tetap hidup. Berarti ada sekian banyak kenikmatan dari Allah yang tidak kita sadari, dan kenikmatan-kenikmatan ini selalu hadir dalam diri kita. Dengan rasa syukur, maka mudah-mudahan Allah akan melimpahkan kenikmatan yang jauh lebih banyak, lebih mendalam terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan nikmat itu, dan kenikmatan itu akan membuahkan keimanan dalam diri kita. Karena kita juga bisa menyaksikan Bapak Ibu, banyak orang yang mendapatkan kenikmatan. Mereka memiliki kelebihan kenikmatan lebih banyak dibandingkan kebanyakan orang. Tapi justru karena kelebihan kenikmatan itu, mereka kemudian lupa dengan Allah. Nikmat-nikmat yang turun kepada mereka justru menjadi istidraj. Jadi kalau dalam bahasa orang Jawa, banyak orang memperoleh kekayaan, mereka mendapatkan wajah yang rupawan, mereka memiliki peluang untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya, tapi justru tidak mendatangkan rasa syukur. Hal-hal itu justru membuat mereka semakin ingkar kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya sekian banyak kenikmatan itu, mari kita syukuri dan kita berharap di antara kenikmatan yang hadir itu adalah kenikmatan berupa makin kokohnya Islam dalam diri kita, makin meningkatnya keimanan dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan itu disertai dengan ketakwaan. 3 kenikmatan ini adalah kenikmatan yang paling utama. Dengan Islam, mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini tetap dalam keaslian kita. Dan dengan iman mudah-mudahan kehidupan kita lebih terbimbing, dan dengan ketakwaan mudah-mudahan kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teladan mulia yang berasal dari Rasulullah selalu menjadi panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Bagaimanapun kepribadian Rasulullah,
adalah kepribadian yang sudah menginspirasi, memberi banyak manusia satu tekad baru untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lampau beliau telah hidup membimbing umat, dan umatnya Kanjeng Nabi niku zaman semonten Bapak Ibu bukan umat yang biasa-biasa saja. Kalau kita membaca itu ya dalam kisah perjalanan kehidupan Rasulullah, karena memang hari ini secara khusus saya akan memperbincangkan tentang Nabi ini. Seorang Muslim itu mestinya mengenal Nabinya. Bapak Ibu sekalian, panjenengan sampun tepang kalian Nabi Muhammad? Nggih. Jadi kita akan mencoba untuk berkenalan dengan Nabi Muhammad itu. Kita akan mencoba untuk membicarakan ini, karena bagaimanapun ketika kita menjalankan agama ini yang kita ikuti adalah Nabi. Jadi baik atau buruknya kita beragama, baik atau buruknya kehidupan ingkang kita laksanakan atau kita lalui, itu tergantung pada bagaimana cara kita meniru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin mencoba untuk menguraikan terkait dengan Rasulullah dan kepribadiannya. Dan untuk itu saya akan mensyarikan dari salah satu kitab. Jadi kitab ini adalah kitab ingkang dipun tulis kalian Imam At-Tirmidzi. Sinten Imam At-Tirmidzi ini? Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir di Uzbekistan. Beliau adalah salah satu ahli hadis. Dados menawi Bapak Ibu mangke midhangetaken khutbah utawi midhangetaken pengajian, sok terkadang dados ingkang dai utawi khotib menika ngendika salah setunggaling hadis ingkang hadis menika dipun kutip saking Sunan At-Tirmidzi. Jadi hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi menika ngarang satunggaling kitab. Jadi kitab menika inggih Syama'il Muhammadiyah. Nadyan wonten namine Muhammadiyah niki mboten wonten hubunganipun kalian Muhammadiyah organisasi ya Bapak Ibu nggih. Dados menika nami kitab ingkang dipun karang kalian Imam At-Tirmidzi. Nah, kitab Syama'il Muhammadiyah niki di dalamnya itu menggambarkan Rasulullah sebagai satu pribadi yang utuh. Jadi Rasulullah itu digambarkan mulai dari sebagian perjalanan kehidupan beliau, kemudian ciri-ciri fisik beliau, bagaimana cara Rasulullah itu berjalan, kemudian bahkan di situ itu juga dibicarakan sebelum wafat Rasulullah itu ubannya berapa banyak, bahkan di situ dibicarakan saking telitinya itu ya. Jadi rupanya ada hadis-hadis yang membicarakan atau asar para sahabat yang membicarakan kesaksian mereka tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi di situ misalnya ketika Rasulullah itu menjelang wafat, Rasulullah menika wafat niku sekitar usia pinten ya Bapak Ibu nggih? 63 tahun ya. Ini kalau saya baru 40 ini ya, 40 sekian. Ini berarti sekitar 20 tahunan melih niki. Jadi Rasulullah itu wafat dalam usia 63 tahun. Tapi menjelang beliau wafat, uban yang ada di kepala beliau wonten ing mustakanipun Kanjeng Nabi. Itu ada yang dibicarakan, ada sahabat itu yang mengamati. Ubannya Rasulullah itu hanya sekitar 14 helai. Usia 63 tahun. Kemudian ada kesaksian sahabat lain menyatakan ubannya Kanjeng Nabi itu hanya sekitar 20. Jadi ada yang bersaksi 14, ada yang bersaksi 20. Itu artinya, jadi kalau kita melihat Kanjeng Nabi ini berarti memang tubuh beliau itu sangat ideal, tubuh beliau itu sangat sehat. Karena uban ini bukan hanya berkaitan dengan keturunan Bapak Ibu, tapi juga berkaitan dengan proses yang terjadi di tubuh kita. Kalau bahasane tiyang barat niku berarti metabolisme tubuh. Dados metabolisme nipun tubuhipun Kanjeng Nabi itu luar biasa. Dan dalam usia 63 tahun ini Rasulullah ini ternyata juga belum mengalami kebungkukan. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa
Rasulullah itu bukan hanya mulia dari sisi akhlaknya, tetapi dalam banyak hal Rasulullah itu bisa kita jadikan sebagai teladan untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Nah, apa saja yang bisa kita ambil dari Rasulullah? Jadi Rasulullah itu bisa menjadi teladan kita dalam hal kaping sepindah, dalam hal ingkang berkaitan kalian jasmani. Jadi jasmani pun Rasulullah itu adalah jasmani yang terpelihara, tetap mengikuti fitrahipun. Maka tidak mengherankan jika dalam Al-Quran Allah kemudian memberikan kesaksian terhadap pribadi Nabi ini. Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Dan keteladanan yang bisa kita ambil, contoh ingkang saged kawula panjenengan sami pendet saking Kanjeng Nabi niku mboten namung akhlakipun. Kalau akhlaknya sudah banyak khotib itu yang bicarakan tentang hal itu, tetapi dalam segala hal. Yang pertama, jasmani ini pun Rasulullah itu pribadi ingkang sehat sangat. Dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kesehatan jasmaniah, Rasulullah itu memperhatikan betul. Menapa mawon ingkang dipun perhatikan kalian Kanjeng Nabi ingkang kaping sepindah kaitanipun kalian makanan. Dados Kanjeng Nabi menika sangat memperhatikan makanan, dan setidaknya kalau berkaitan dengan makanan maka ada dua hal pokok yang diperhatikan. Yang pertama, makanan itu harus halal. Dados secara syariat makanan ini tidak bertentangan kalian konsep Islam, boten dipun larang kalian ajaran agami. Sedaya ingkang dipun larang wonten ing ajaran Islam menika biasanipun boten sae Bapak Ibu. Dan semua hal yang diperbolehkan itu secara umum bisa mendatangkan kebaikan asal tidak berlebihan. Menika Kanjeng Nabi. Jadi dalam masalah makanan beliau memelihara betul makanan beliau. Jadi yang pertama berkaitan dengan kehalalan. Ingkang kaping kalih, makanan yang halal niku mboten cekap. Tidak cukup halal Bapak Ibu. Tetapi makanan menika kedah thayyib. Kalau makanan yang halal itu kaitannya dengan syariah, maka thayyib ini berkaitan dengan baik atau tidaknya makanan itu. Karena kadangkala mekaten, kita ini kadangkala ya Bapak Ibu, ya ini makanannya tersedia banyak, ini halal. Ketika makanan tersedia dalam jumlah banyak, kemudian kita pun mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Kula panjenengan sami, kemudian setelah niku daharipun kathah. Nggih kadangkala menawi berlebihan niku nggih boten sae kangge tubuh kita. Ini yang pertama, berkaitan dengan makanan. Nah, thayyib di sini maknanipun juga berkaitan dengan makanan itu baik untuk tubuh kita. Jadi makanan itu bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita. Nah, terkait dengan memakan makanan menika, wonten satu pangandikanipun salah setunggaling tabiin. Tabiin ini pernah menyaksikan kehidupan sahabat. Dados generasi sakbibaripun Nabi menika dipun sebut sebagai sahabat. Sakbibaripun sahabat dipun sebut sebagai tabiin. Sakbibaripun tabiin mangke tabiin. Nah, sakbibaripun sahabat wonten satunggaling tabiin. Tabiin menika uripipun berarti menyaksikan para sahabat hidup. Sahabat itu adalah orang-orang yang dibina oleh Rasulullah, diajar oleh Rasulullah, ngajinipun kalian Kanjeng Nabi. Nah, sahabat menika asmanipun Hasan Al-Basri. Sahabat Hasan Al-Basri niku nate ngendika, aku pernah menyaksikan suatu kaum yang begitu zuhud terhadap barang yang halal, melebihi zuhud kalian terhadap barang yang haram. Dados Hasan Basri niku ngendika mekaten niku. Maksudipun pripun Bapak Ibu? Dados generasi sahabat ingkang dipun bina oleh Kanjeng Nabi, artinya mereka itu kehidupannya memang betul-betul mengikuti Rasulullah. Mereka itu mengatakan
mereka adalah orang-orang yang zuhud. Zuhud itu artinya tidak terlalu berlebihan. Mereka membelakangi dunia. Zuhud menika maknanipun kata sanget. Kaping sepindah ingkang dipun maksud dengan zuhud itu membelakangi dunia. Yo donya tetap dipun pendet, tetapi mboten berlebihan. Nek perlu ya sugih, karena memang orang yang zuhud itu lebih bisa melaksanakan kezuhudan jika mereka kaya. Karena jika tidak memiliki harta kemudian zuhud itu hal yang biasa. Nah, orang yang kaya tapi bisa menahan diri itu orang yang zuhud secara ideal. Karena memang dia mungkin untuk berlebih-lebihan, tapi ternyata dia bisa menahan diri. Tetapi pada dasarnya zuhud itu bisa dilaksanakan oleh semua orang. Nah, para sahabat Rasulullah menikah, mereka itu tidak berlebih-lebihan terhadap yang halal. Karena terkait dengan makanan itu engkang baken, itu cukup untuk menegakkan tulang punggung. Artinya dengan makan makanan itu mereka bisa tetap hidup, dan dengan hidup mereka bisa melanjutkan peribadatan. Mereka bisa beribadah kepada Allah. Menika ingkang kaping sepindah berkaitan dengan makanan. Kaping kalih terkait dengan jasmani niki, Rasulullah itu juga pribadi yang selalu melaksanakan olahraga. Dalam beberapa hadis digambarkan bahwa Rasulullah itu suatu ketika itu mengadakan perlombaan. Lomba kalian istrinipun, lomba kalian semahipun. Lomba menapa nika? Lomba lari. Jadi Rasulullah itu dikisahkan lomba. Jadi ketika pagi hari itu lomba lari dengan istrinya, dengan Sayyidatina Aisyah. Kadangkala Rasulullah menang, kadangkala Rasulullah mengalah. Jadi kalau Rasulullah menang terus itu kan tidak menarik itu ya. Kadangkala Rasulullah mengalah. Kalau dalam hadis itu memang digambarkan kalah. Tetapi saya yakin gitu ya, Rasulullah sebenarnya mengalah. Jadi Rasulullah pun melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memelihara raganipun. Lajeng ingkang kaping kalih, keteladanan Nabi itu juga bisa kita peroleh dari hal yang ingkang sifatipun spiritual, ingkang sifatipun rohani, ingkang sifatipun kebatinan. Ananging ingkang kawula maksud kalian kebatinan tartamtu mboten kebatinan ingkang kados dukun dan seterusnya mboten nggih. Tapi donya batinipun agami. Jadi dunia batinnya agama. Nah, bagaimana Rasulullah itu menjalankan kehidupan batinnya dengan cara memenuhi hak-hak batinipun. Jadi Bapak Ibu, kita menika gadah potensi. Potensi kita ingkang kaping sepindah nggih jasmani wau ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih rohani kita. Menapa to hakipun rohani kita menika? Apa sebenarnya hak dari rohani kita? Hak rohani kita adalah dipertemukan dengan pencipta kita. Dipertemukan dengan pencipta niku maknanipun boten mati. Tapi kita tetap hidup, tetapi rohani kita itu bisa kita pertemukan dengan Allah, saged ngraosaken cedhakipun Gusti Allah kalian kita panjenengan sami. Nah, hak dari rohani itu adalah dekat dengan Allah. Karena itulah maka kita diwajibkan untuk menjalankan menapa Bapak Ibu? Ibadah. Kita diminta oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Bahkan ibadah menika dados kewajiban kita sedaya. Jadi ibadah itu jadi kewajiban kita semua Bapak Ibu. Jadi wama khalaqtul jinna ngendikanipun Allah itu ya. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah itu memang menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Nah, bagaimana ibadah Kanjeng Nabi menika? Tentu Bapak Ibu, kalau kita gitu ya, kalau kita ini membicarakan bagaimana ibadahnya Rasulullah itu, kita akan kesulitan untuk membicarakan itu karena ibadahnya Rasulullah itu luar biasa.
ibadahnya Rasulullah itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Suatu ketika ada beberapa hadis itu yang menggambarkan tentang ibadahnya Rasulullah, dan ini terjadi sebenarnya. Jadi hadis ini sampai kepada kita, ini sebenarnya bukan karena unsur kesengajaan, dan ini justru menunjukkan Nabi Muhammad itu Nabi yang benar. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah bangun di tengah malam. Sayyidatina Aisyah, jadi Siti Aisyah itu menika garwanipun Kanjeng Nabi. Ketika malam hari beliau bangun. Ketika bangun itu meraba-raba tempat tidurnya, karena Rasulullah saat itu bersama beliau ini kok tidak ada. Jadi dalam suasana yang sangat gelap, beliau kemudian mencari Rasulullah, tidak ketemu. Ternyata kemudian ditemukan Rasulullah itu sedang dalam keadaan berdiri sholat. Jadi ketika tidak ada satupun makhluk yang menyaksikan kanjeng Nabi, ternyata Rasulullah itu melaksanakan sholat. Dan sholatnya Rasulullah itu bukan sholat yang biasa-biasa saja. Wonten satunggaling buku ingkang kawula waos Bapak Ibu, menawi boten klentu judulipun 24 jam bersama Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi itu 24 jam kehidupan beliau itu selalu bermanfaat. Rasulullah itu mulai bangun malam itu sekitar jam 11. Padahal jam 11 malam itu, jadi bukan tengah malamnya itu bukan jam 12, tapi sekitar jam 11 malam. Kita jam 11 malam itu sedang enak-enaknya tidur Bapak Ibu. Kula biasanya nggih ngoten. Jadi jam 11 malam itu Rasulullah bangun dari tidurnya, kemudian mulai melaksanakan sholat. Awal-awal suratipun pendek-pendek. Jadi surat Al-Ikhlas, Anas itu surat-surat bagian awal. Sampai di tengah malam, jadi sekitar jam 12-an, itu sudah mulai menggunakan surat-surat yang panjang. Nah, zaman Rasulullah itu kan dereng wonten jam ya Bapak Ibu. Itu cara ngukurnya pripun. Mungkin kita bertanya-tanya begitu. Tapi dalam beberapa hadis itu ternyata juga menunjukkan waktu. Jadi ada waktu-waktu yang nanti bisa kita rubah ke dalam jam. Nah, berarti kalau tengah malam itu dimulai dari sekitar 5:30, berarti sekitar jam 11. Rasulullah bangun dan beliau melaksanakan sholat itu sampai hampir sekitar 2:30. Setelah itu Rasulullah kemudian tidur sejenak. Setelah itu tidak berapa lama kemudian Rasulullah ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Sebelum sholat subuh Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Niki menawi kita mau mengikuti kanjeng Nabi itu ya. Kemudian Rasulullah berada di masjid sekitar sampai jam 6 pagi. Ketika berada di masjid itu, kalau Rasulullah tidak diajak bercakap-cakap oleh sahabat, Rasulullah biasanya langsung pulang. Sampai sekitar jam 8 pagi beliau kemudian hadir di masyarakat. Rasulullah saat itu kemudian mengawasi masyarakat. Jadi Rasulullah mengawasi proyek-proyek yang ada di kota Madinah, termasuk diantaranya saat itu misalnya proyek pembangunan parit. Dados zaman riyin sebelum masa perang Khandaq, kota Madinah menika dipun kupengi kalian napa nggih parit niku berarti kalinan gitu ya. Kali alit gitu ya. Jadi Rasulullah itu mengawasi kegiatanipun orang-orang Madinah ini. Dan itu berlangsung sampai sekitar jam 11-an. Setelah itu Rasulullah tidur sejenak. Tidurnya ya tidur ayam gitu ya, bukan terlalu, bukan tidur nyenyak kan. Jadi tidurnya ini disebut sebagai qailullah. Menika termasuk sunnah Bapak Ibu. Jadi sebelum sholat zuhur itu ada waktu tidur sejenak. Baru setelah itu sholat zuhur, kemudian setelah itu Rasulullah pulang ke rumah gitu ya. Kemudian asar sampai malam hari, sampai isya, Rasulullah bersama masyarakat. Rasulullah melaksanakan dakwah. Selesai sholat isya, jika tidak ada keperluan, biasanya Rasulullah tidur. Jadi selesai sholat isya itu ya sekitar jam setengah 8, jam 8. Nah nanti jam 11 bangun lagi, dan itu berlangsung setiap hari Bapak Ibu. Jadi waktu yang dimiliki oleh Nabi itu adalah waktu yang selalu bermanfaat, dan waktunya adalah waktu yang dipergunakan untuk umat. Nah menika kanjeng Nabi.
Ini kalau kita lihat dari sisi rohaniyahnya, Rasulullah itu rohaniyahnya tertinggi. Dalam hadis lain itu diceritakan, lagi-lagi sumber dari hadis ini berasal dari Sayyidatina Aisyah. Karena memang istri, ya. Istri ini kan orang yang paling dekat, paling tahu kondisi yang kita miliki, kondisi dari semahipun. Jadi Rasulullah itu saking lamanya berdiri ketika sholat. Jadi karena saking lamanya berdiri ketika sholat, tidak jarang kaki Rasulullah niku sampai bengkak-bengkak. Ini saking lamanya berdiri. Dan ini menunjukkan hal yang luar biasa. Ternyata Nabi itu ya. Jadi pernah suatu ketika Nabi itu ditanya, wahai Rasulullah, engkau itu kan sudah dijamin masuk ke dalam surga, kenapa engkau masih beribadah semacam itu? Jadi Rasulullah ternyata beribadah semacam itu untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Jadi beliau itu bersyukur betul terhadap apa yang sudah dianugerahkan pada beliau. Padahal beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Beliau itu adalah pribadi ingkang maksum. Maksum menika mboten kanggonan dosa. Nah, kita ini pengikutnya Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Mungkin kita ini tidak maksum. Kita ketika keliru itu juga tidak ada yang menegur. Rasulullah itu kalaupun keliru, tapi kekeliruannya bukan kekeliruan yang mengarah pada dosa. Kekeliruan Rasulullah itu kekeliruan yang biasa, jadi tidak mengarah pada dosa. Rasulullah dalam kondisi keliru semacam itu langsung ditegur oleh Allah. Kita tidak ada yang menegur. Karena itu maka mari Bapak Ibu kita berusaha mengikuti Rasulullah. Kita tidak akan sesempurna Rasulullah. Akan tetapi setidaknya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita dengan mengikuti Kanjeng Nabi. Amin. Kalau kita mengikuti Rasulullah itu rasanya juga sulit sekali Bapak Ibu. Kita lihat dari sholatnya saja sudah seperti itu. Napa melih posone Kanjeng Nabi. Kalau kita puasa itu hanya melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Paling banter puasa yang kita lakukan, yang paling sulit, mergi kula ngalami menika, yaitu poso Daud. Niku paling sulit. Kenapa? Karena puasanya itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak niku menawi kita puasa itu seperti seolah-olah mulai baru lagi. Kemudian setelah itu ada puasa Senin Kemis. Tapi Rasulullah itu puasanya lebih dari itu. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Rasulullah itu berpuasa setiap saat. Jadi ketika Rasulullah pulang ke rumah, ternyata di rumah tidak ada makanan. Karena tidak ada makanan itu Rasulullah kemudian minta. Jadi beliau mulai hari itu berpuasa dan seterusnya. Jadi menikah kehidupannya Nabi. Jadi puasanya melebihi puasa yang dilaksanakan oleh umatnya. Nah ini berkaitan dengan sisi rohaniyahnya. Dereng berkaitan dengan akal. Dados Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini memiliki potensi yang ketiga. Potensi yang ketiga yang kita miliki adalah akal kita. Akal ini juga butuh untuk dipenuhi haknya. Menapa hakipun akal? Hakipun akal menika saged dipunjagi agar tetap sehat dan bisa memperoleh ilmu. Jadi Bapak Ibu, hak dari akal kita adalah memperoleh ilmu. Karena itu maka umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, menika salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan juga. Nah, Rasulullah kalau dilihat dari sisi rohaniyah, dari sisi jasmani menika mengatakan. Kemudian ada beberapa riwayat Bapak Ibu yang menggambarkan ciri fisik dari Rasulullah. Kawula langsung bacakan saja gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi tingginya, kita akan mencoba untuk mengenal Rasulullah meskipun tidak ada gambarnya karena memang diharamkan untuk menggambar Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu ada salah satu riwayat. Riwayat itu berasal dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah mensifati bagaimana fisik Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan Rasulullah itu bukan orang yang sangat tinggi, bukan pula orang yang sangat rendah.
Jadi beliau itu tinggi rendahnya itu ideal. Kalau beliau bersama orang yang tinggi tidak kelihatan rendah. Kalau bersama orang yang tinggi badannya pendek tidak kelihatan pendek. Jadi tinggi badan beliau itu ideal. Kemudian rambut beliau, rambutipun Kanjeng Nabi. Ini kita bayangkan saja karena memang tidak ada lukisannya Kanjeng Nabi gitu ya. Jadi pendek yora, tinggi juga tidak. Dan Rasulullah itu badannya itu, zaman saat ini nggak sterek gitu ya. Badannya itu ya lumayan kekar. Dan Rasulullah itu pernah ketika berada di kota Madinah, menika ditantang oleh salah satu jago gulatnya kota Madinah. Saat itu jago gulat ini masih kafir. Saya lupa nama dari jago gulat ini. Jadi jago gulat itu mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau bisa mengalahkan aku dalam gulat, maka aku akan masuk Islam. Badan dari orang ini lebih besar dibandingkan Kanjeng Nabi. Jadi lebih besar dibandingkan Kanjeng Nabi. Ternyata kemudian setelah gulat orang itu kalah, tapi orang itu tidak mau mengakui, dia tidak langsung masuk Islam. Jadi orang itu kemudian mengatakan, mungkin ini apa ya, kalau dalam bahasa kita sekarang ya itu mungkin kebetulan saja, untung-untungan baiklah gue menang. Maka kemudian dia menantang Nabi lagi di kesempatan yang lain. Setelah bergulat ternyata orang itu kalah lagi. Dia kemudian menantang Rasulullah itu sampai 3 kali. Padahal kalau dilihat dari sisi badan, Rasulullah itu lebih kecil dibandingkan orang ini. Nah, setelah yang ketiga itulah jago gulatnya kota Madinah itu kemudian masuk Islam. Jadi ternyata Rasulullah itu meskipun badannya lebih kecil dibandingkan dirinya, itu ternyata lebih kuat dibandingkan dirinya. Kemudian yang kedua, kita bayangkan rekmanipun Rasulullah. Bagaimana bentuk rambutnya Rasulullah itu? Jadi bentuk rambutnya Rasulullah menurut salah satu asar menika berarti ngendikane sahabat ya. Jadi rambutnya Rasulullah itu tidak keriting dan juga tidak lurus. Berarti sedang-sedang mawon ya. Ini mungkin berombak gitu ya. Rambutnya Rasulullah itu tidak keriting dan tidak pula lurus, tapi di tengah-tengah antara keduanya. Dengan kata lain, rambut beliau sedikit bergelombang, leres. Berarti rambutipun ngombak. Kemudian Rasulullah bentuk badannya tidak gemuk. Jadi Rasulullah itu tidak gemuk. Ini kalau kita gambarkan dalam kondisi sekarang berarti Rasulullah itu six pack. Jadi kalau saya ingkang one pack menika kata saya buatan masuk standaripun Rasulullah gitu. Padahal ini adalah usia ketika Nabi itu sudah di atas usia 40 tahun Bapak Ibu. Nyun sewu Bapak Ibu, kalau orang itu sudah masuk usia 40 tahun, bagi laki-laki itu biasanya salah satu hormon tubuhnya, yaitu hormon testosteronnya itu turun. Testosteron ini bukan hanya berkaitan dengan seksualitas, bukan, tapi itu juga berkaitan dengan pengendalian tubuh. Nanti kita itu lebih mudah gemuk setelah usia 40 tahun. Itu karena pengaruh hormon ini yang makin turun. Leres Bu. Kalau yang putri berarti hormon, saya lupa ya, kalau putra kan testosteron. Iya betul. Karena memang sudah turun, tubuh kita tidak bisa memproduksi dalam jumlah banyak seperti dulu. Kemudian wajah beliau yang mulia tidak bundar, tetapi juga tidak lancip. Nah ini gambarnya pripun, tapi di tengah-tengah antara keduanya. Walaupun begitu, mungkin oval ya. Walaupun begitu wajah beliau lebih dekat ke bundar dengan warna putih kemerahan. Jadi Rasulullah itu kulitnya putih agak kemerah-merahan. Padahal kalau kita melihat ya mungkin mirip juga dengan bangsa Arab secara umum gitu ya. Kemudian ciri berikutnya Bapak Ibu, di antara kedua pundak beliau, jadi tepat di tengah-tengah sini ada stempel kenabian. Jadi stempel kenabiannya itu berbentuk daging yang sedikit tapi yang jelas itu bukan kanker. Kenapa? Karena itu juga bukan kanker atau mungkin lipoma dan seterusnya, bukan. Tetapi itu adalah stempel kenabian. Dan para sahabat, sebagian dari para sahabat pernah melihat itu. Jadi misalnya ada seorang sahabat yang bernama Abu Zaid Amr bin Akhtab. Beliau berkata,
aku mengusap punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sengaja jemariku mendapati cap kenabian. Jadi beliau menjadi seorang nabi itu ada tandanya. Dan tanda ini, jadi tanda-tanda semacam ini pernah diverifikasi oleh seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Sinten Salman Al-Farisi ini, dia adalah seorang yang berasal dari Persia. Dia pernah menjadi pembantu seorang Yahudi ketika berada di Madinah. Salman Al-Farisi meniko sering mendapatkan informasi tentang nabi yang akan datang dari orang Yahudi. Jadi sebelumnya orang-orang Yahudi itu menanti kedatangan nabi akhir zaman. Mereka mengenali tanda-tanda nabi yang akan datang itu, mengenali itu seperti mengenal anak mereka sendiri, karena saking hafalnya mereka dengan tanda-tanda itu. Nah, Salman Al-Farisi sering mendengar berita-berita mekaten meniko. Jadi apa saja tanda nabi itu diantaranya, nah ini ada kisahnya Bapak Ibu. Di antaranya, yang pertama, Nabi itu tidak pernah memakan sedekah, tetapi Nabi bersedia menerima hadiah. Dan yang ketiga, Nabi yang terakhir itu akan memiliki tanda stempel di punggungnya. Ini adalah cerita-cerita yang beredar di kalangan Yahudi sebelum Rasulullah pindah ke kota Madinah, sebelum peristiwa hijrah. Nah, suatu ketika Salman ini, ketika dia masih menjadi pembantunya orang Yahudi ini, dia menemui Nabi dengan bawa makanan. Dia kemudian menemui Nabi yang saat itu bersama sahabat. Dia bawa makanan, diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, apa ini? Salman Al-Farisi kemudian menjawab, ini sedekah untuk Anda dan sahabat-sahabat Anda. Rasulullah saat itu kemudian menolak, bawalah kembali sedekahmu, karena aku tidak menerima sedekah, kata Rasulullah. Kemudian di kesempatan lain Salman Al-Farisi ini kembali membawa makanan. Rasulullah kembali bertanya, apa ini? Ini adalah hadiah dariku untuk engkau dan para sahabatmu. Baiklah, aku terima, karena aku tidak menolak hadiah. Suatu ketika Salman Al-Farisi itu menyaksikan secara langsung tanda cap kenabian itu berada di punggung Rasulullah. Maka sejak saat itulah sahabat Salman Al-Farisi itu kemudian masuk Islam. Ini salah satu itu ya, salah satu sebab dari Salman Al-Farisi masuk Islam itu karena adanya stempel kenabian itu. Kemudian Rasulullah ini bisa kita tiru ya bapak-bapak sekalian. Jadi Rasulullah itu beliau selalu dalam kondisi rapi rambutnya. Bahkan Rasulullah itu selalu membawa sisir. Rasulullah itu sering meminyaki rambutnya. Jadi misalnya gitu ya, ada persaksian dari salah seorang sahabat, yaitu sahabat Anas bin Malik. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering meminyaki rambutnya, beliau juga menyisiri jenggotnya, dan beliau juga sering memakai kain pelindung saat meminyaki rambut. Karena seringnya beliau meminyaki rambut, baju beliau seperti baju penjual minyak. Jadi baju beliau agak ketempelan minyak gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kesaksian dari istri beliau lagi, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka mendahulukan yang kanan ketika bersuci dan saat menyisir atau merawat rambut. Jadi ketika menyisir bagian kanan dulu, baru setelah itu bagian kiri. Begitu juga ketika beliau memakai sandal. Kemudian secara umum rambut Rasulullah itu hitam Bapak Ibu. Tapi tadi saya katakan ada beberapa kesaksian. Jadi menjelang wafatnya Rasulullah itu ada sahabat itu yang sempet-sempetnya ngitung ubannya Nabi. Kok ya sempet-sempetnya ngitungi gitu ya. Jadi misalnya ada kesaksian dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menyatakan, aku menghitung uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kepala dan jenggot beliau. Ini sudah kepala dan jenggot. Jadi uban yang 14 itu bukan hanya di rambut saja, tapi sudah di kepala dan jenggot. Dan tidak ketemukan kecuali 14 helai saja yang berwarna putih. Padahal usia beliau saat itu sudah 63 tahun. Jadi usia yang saya kira sepuh gitu ya.
Kemudian kesaksian yang lain berasal dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah putranipun Umar bin Khattab. Beliau mengatakan uban Rasulullah itu hanya sekitar 20 helai saja. Hanya sekitar itu berarti tidak pasti, bisa berada di bawahnya. Dan di kesaksian yang lain, uban Rasulullah yang sedikit itu tidak kelihatan, terutama ketika Rasulullah kemudian menggunakan minyak rambut. Jadi ada kesaksian yang berasal dari Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan jika beliau meminyaki rambutnya, ubannya tidak terlihat. Namun jika rambut beliau tidak diminyaki, maka ubannya terlihat. Yang sedikit tadi terlihat gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata seperti inilah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu berarti ketika usia tua pun dominan rambut beliau hitam. Ini kalau dilihat dari beberapa ciri fisik yang ada pada pribadi Nabi. Jadi dengan mengenali Bapak Ibu, dengan mengenali berbagai hal terkait dengan kepribadian Nabi, tubuh beliau dan seterusnya, maka setidaknya mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi ini akan semakin meningkat. Karena bagaimanapun ketika kita mengikuti Rasulullah, semua hal yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, kita bisa memperoleh contohnya dari pribadi Rasulullah. Jadi semua hal, banyak hal, terutama dalam kaitannya dengan sifat-sifat yang baik, dengan konsep akhlak yang mulia, kita akan menemukan itu dalam pribadi Rasulullah. Karena itu Bapak Ibu, dengan mengenali fisik beliau, dengan mengenali sifat kebaikan dari diri beliau, mudah-mudahan kebaikan yang sama juga bisa kita peroleh dalam kehidupan kita. Ini hanya pengenalan awal kita terhadap kepribadian Nabi. Dan panjenengan Bapak Ibu menawi panjenengan mangke kerso, panjenengan mangke saged pados sumber ingkang kawula andharaken menika di internet banyak sekali Bapak Ibu. Dados mengke ngagem HP, coba kita cari kitab ingkang naminipun Syama'il Muhammadiyah, terjemahipun sampun kathah sanget. Syama'il Muhammadiyah. Jadi itu menggambarkan, betul-betul menggambarkan tentang Nabi itu seperti apa. Siapa tahu kita nanti saking pengen kenalnya Nabi sampai ke bawah mimpi gitu kan. Kepanggil kalian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira barokah yang sangat luar biasa untuk kita semua. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena masih ada pembicara kedua ya. Nuansa pagi yang cerah penuh harapanku, langkah pasti menuju impian. Buku dan pena jadi teman setia, menuntut ilmu demi ridhanya. Karena Allah ku berjuang menggapai ilmu terang benderang. Takkan ku lelah, takkan menyerah, semangatku membara karena Allah. Dalam setiap kata dan doa, ku yakin akan janjinya. Ilmu yang bermanfaat, cahaya kehidupan, menghantarkanku pada jalan cemerlang. Karena Allah ku berjuang